nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu. Nggak ada pilkada. Jadi ya sudah, kita kerja terus aja gitu kan. Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada, ya sudah. Berarti tahun ke-5 kan programnya gini. 3 tahun pertama kerja exposure besar. Tahun ke-4 mulai mendekati. Makanya itu ada survei dan lain-lain, baru mulai masuk tahun ke-4. Tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada, gimana ya sudah, kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Halo Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik, tokoh publik di tanah air yang terus saja bikin berita di mendekati tahun politik ini. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali soal Gubernur Anies Baswedan yang disemprot oleh orang PDIP karena dianggap berbohong. Dan orang PDIP menganggap bahwa Anies menuduh pemerintah pusat mengganjal ambisi politiknya. Dan bagaimanakah kemudian Anies dibela oleh Wakil Gubernur DKI dan juga Gais Khalifah lah yang mengatakan bahwa aksi penjagalan terhadap Gubernur DKI Jakarta menjelang pemilu 2024 oleh pemerintah pusat. Bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, bagaimana kata Wakil Gubernur DKI dan bagaimana kata Gais Khalifah? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa, kami selalu berdoa untuk kebahagiaan Anda. Seperti kita tahu bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur. Dia beralasan bahwa pelaksanaan Pilgub sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Pras mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itulah yang menjadikan Anies sebagai gubernur DKI pada Pilgub 2017 lalu. Dalam undang-undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024. Hal ini dipicu saat Anies Baswedan dalam acara workshop nasional DPP PAN yang disiarkan di akun YouTube PAN TV menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke tahun 2024. Anies mengakui sudah mempersiapkan diri agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan tahun 2023. Dulu rencananya nanti tahun terakhir, kalau ada Pilkada tahun 2023 baru mulai kampanye. Dan sebelumnya ternyata loyalis Anies yakni Gais Khalifah menyebut ada aksi penjagalan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang pemilu 2024. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi. Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024. Sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan, kata Gais Khalifah. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024. Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani, bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair. Jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi, kata Gais Khalifah. Kemudian hal ini juga ditanggapi oleh M. Taufik.
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mempertanyakan soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang dianggap bohong. Taufik meminta koleganya Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi menjelaskan apa saja kebohongan Anies. Emang bohongnya apa? Dibunyiin dong, bohongnya apa? Kata dia saat dihubungi Sabtu kemarin. Yang bohong apa coba? Orang kalau mau bohong karena misalnya gini, jadi dia bohong, ucap politikus Partai Gerindra itu. Taufik tidak mengerti maksud pernyataan politikus PDIP itu. Menurut dia, seseorang baru disebut berbohong jika ada alasan yang jelas. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara. Apa katanya? Riza mengatakan dirinya enggan mengomentari masalah politik, terutama masalah pilkada dan pilpres. Dia mengatakan dua agenda politik itu masih jauh, yakni 2024. Jadi saya tidak ingin komentar terkait masalah politik, apalagi pilkada, apalagi pilpres. Terlebih lagi masih jauh 2024, kata Riza di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Riza mengajak semua pihak menghormati proses demokrasi di Jakarta. Riza berharap semua pihak membuat Jakarta aman dan lebih baik. Mari kita hormati proses demokrasi yang ada di Jakarta. Mari kita menjadi bagian yang menyejukkan, menjadi bagian yang membuat Jakarta lebih baik lagi, Jakarta lebih aman lagi, lebih kondusif lagi. Mari kita kurangi, hindari kesibukan kita urusan hiruk pikuk politik, apalagi urusan pilpres yang masih lama. Riza juga mengatakan Presiden Jokowi masih memiliki waktu yang panjang untuk memimpin Indonesia. Riza berharap masyarakat bisa mendukung semua program para pemimpin mulai dari kepala desa hingga presiden. Pak Jokowi rasanya belum lama dilantik jadi presiden 2 kali kan? Masa sudah mikirin pilpres lagi ya? Mari kita bekerja mendukung Pak Jokowi dengan berbagai kebijakannya. Pemerintah pusat mendukung Pak Anies di Jakarta, membangun Jakarta. Mari kita dukung pemimpin-pemimpin di seluruh Indonesia, para gubernur, wali kota, bupati, sampai kepala desa, agar semua daerahnya maju, aman, makmur, dan sejahtera. Nah, Anda setuju dengan komentarnya siapa? Wakil Gubernur atau Ketua DPRD M. Taufik atau Ges Khalifah atau dari PDIP? Silahkan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Nanti tahun terakhir baru mulai kampanye, ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu. Nggak ada pilkada, jadi ya sudah, kita kerja terus aja gitu kan, nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada, ya sudah, berarti tahun ke-5 kan programnya gini, 3 tahun pertama kerja exposure besar, tahun ke-4 mulai mendekati, kemarin itu ada survei dan lain-lain, baru mulai masuk tahun ke-4, tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada, gimana ya sudah, kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Nah